Hai, 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 namaku nama saya Diakira Noviana. Rio Widya Danielson. Aisyah Nazaren. Kami dari Universitas Negeri Surabaya dengan presentasi nomor urut 2 Di Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Kimia UNESA 2020. Kami di sini akan menjelaskan karya tulis kami yang berjudul Kombinasi Virtual Lab dan Virtual Reality sebagai alternatif praktikum kimia pada jenjang SMA dan SMK di era Society 5.0. Simak terus dan semoga dapat bermanfaat ya. Seiring dengan berkembangnya zaman, telah sampailah kita semua di era Society 5.0, yaitu era di mana teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Terkait dengan era Society 5.0 ini, setiap negara akan membekali sumber daya manusia negaranya masing-masing sesuai dengan berkembangnya zaman. Melalui apa? Yaitu melalui kurikulum. Kurikulum di negara kita, negara Indonesia, haruslah mengikuti perkembangan zaman di dunia ini, yaitu dengan cara setiap pembelajaran yang dilakukan dalam sekolah harus beracuan pada teknologi. Saat ini kita hidup di era pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran di sekolah dilakukan dengan jarak jauh. Lalu bagaimana dengan mata pelajaran yang memerlukan praktikum, khususnya praktikum kimia? Dengan hal tersebut, praktikum kimia pasti akan terhambat. Lalu, dari karya tulis kami ini akan memberikan solusi, yaitu dengan memberikan kombinasi virtual lab dan virtual reality, di mana virtual lab dan virtual reality ini akan dihubungkan dengan Google Maps, yaitu siswa dapat mengakses Google Maps menggunakan virtual reality dan mencari sekolahnya masing-masing, lalu di dalamnya akan ada virtual lab juga. Dan di sana seakan-akan siswa akan melakukan praktikum bersama dengan teman-temannya dan juga bersama gurunya. Virtual reality adalah pemunculan gambar 3 dimensi yang dibuat seolah terlihat nyata yang mampu menjadikan orang merasakan di dunia maya dan dalamnya dalam seolah nyata. Keterlibatan indera dalam VR banding lurus dengan tingkat sensasi yang nyata di dalam dunia, sehingga dibutuhkan perangkat-perangkat untuk memenuhi penggunaan VR, yaitu perangkat keras yang digunakan dalam PC dan smartphone, kemudian perangkat lunak yaitu vendor headset VR, dan persepsi manusia dengan memanfaatkan stimulus, reseptor, dan organ indera lainnya yang akan diteruskan ke otak, kemudian diikuti dengan pendengaran, sentuhan, dan indera lainnya. Virtual Laboratory merupakan program bantuan komputer berupa simulasi percobaan sains. Virtual ini mampu untuk membantu dalam proses pembelajaran siswa, terutama pada kegiatan praktikum kimia. Virtual Laboratory dapat memberikan pengalaman interaktif siswa seperti berada di laboratorium yang nyata dengan mengamati dan manipulasi objek sistem yang dihasilkan, kemudian didapatkan dengan fenomena dan data untuk memenuhi kegiatan pelajaran. Google Maps atau Google Earth merupakan globe yang disajikan secara virtual sehingga memudahkan siswa untuk melihat bumi dari berbagai sudut dan persepsi. Pemanfaatan Google Earth dalam pembelajaran dapat membantu siswa memahami dunia sekelilingnya secara lebih baik. Google Earth mampu mendukung siswa dalam pembelajaran, yaitu dengan meningkatkan interaksi dan pengalaman siswa. Penggunaan Google Earth dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil kualitas belajar dari peserta didik secara afektif, kognitif, dan psikomotorik. Metode yang kami gunakan dalam karya tulis kami yaitu dengan melakukan 4 teknik. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil referensi dari berbagai literatur untuk mengembangkan dan melengkapi inovasi kami. Kemudian teknik kedua adalah teknik pengolahan data, yaitu dengan mengamati dan mengobservasi untuk menghasilkan data deskriptif. Kemudian yang ketiga adalah teknik analisis data, yaitu pengolahan datanya itu berdasarkan keefektifan penggunaan virtual reality dan virtual laboratory sebagai alternatif praktikum kimia. Kemudian yang terakhir adalah teknik pengambilan simpulan. Pada hasil analisis data,
ditarik kesimpulan sementara, memverifikasi data, dan menarik kesimpulan tetap. Pada hasil kualitas virtual laboratory, berdasarkan pada penilaian guru dan siswa dengan kriteria masing-masing. Pada penilaian guru yaitu dengan kriteria baik, dan pada penilaian siswa didapatkan kriteria sangat baik. Dengan rata-rata skor aktualnya dengan pada komponen penilaian masing-masing, cakupan materi didapatkan 25,75 pada penilaian guru, artistik dan estetika pada 26,5, fungsi keseluruhan 23,25, kemudian navigasi 22,25, dan pada penilaian siswa cakupan materi 6,1, artistik dan estetikanya 16,35, fungsi keseluruhan 24,25, dan kemudian navigasi 17,6. Selanjutnya, pembahasan. Data hasil kualitas virtual laboratori didasarkan pada penilaian guru dan penilaian siswa. Komponen yang digunakan pada penilaian ini meliputi cakupan materi, artistik dan estetika, fungsi keseluruhan, dan kemudahan navigasi. Cakupan materi dimaksudkan sebagai materi yang akan disampaikan pada praktikum maupun pembelajaran. Artistik dan estetika merupakan penyampaian secara visual sebagai media praktikum. Fungsi keseluruhan mencakupi materi dan artistik, serta kemudahan navigasi merupakan hubungan antara kognitif dan media pembelajaran maupun media praktikum. Hasil kualitas virtual laboratori berdasarkan rata skor yang diperoleh, penilaian guru berada pada kriteria baik dan penilaian siswa berada pada kriteria sangat baik. Dengan adanya data tersebut menunjukkan adanya ketertarikan guru dan siswa pada penggunaan virtual lab dan virtual reality sebagai alternatif praktikum kimia. Pada era Society 5.0, diharapkan adanya inovasi yang dapat membantu guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh dan dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam memahami materi. Penggunaan virtual reality dan virtual lab dinilai efektif sebagai alternatif praktikum kimia, karena dengan adanya penggunaan virtual lab dapat mengatasi adanya keterbatasan laboratorium dan dapat menambah pemahaman dari siswa mengenai kegiatan-kegiatan praktikum yang dilaksanakan. Kesimpulan yang didapatkan adalah hasil penelitian tentang ketertarikan guru dan siswa mengenai penggunaan VR dan virtual lab sebagai media pembelajaran dapat dijadikan alternatif dalam praktikum kimia pada jenjang SMA dan SMK. Selain itu, penggunaan VR dan virtual lab sebagai media pembelajaran juga dinilai efektif dalam membantu siswa dalam memahami materi pelajaran, khususnya materi kimia. Serta dari hasil penelitian yang ada pada jurnal-jurnal penelitian yang relevan dengan penggunaan VR dan virtual lab, didapatkan bahwa para peserta didik SMA dan SMK memiliki minat yang tinggi terhadap VR dan virtual lab dengan dibuktikan angket evaluasi pembelajaran. Demikian hasil akhir presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Para juri yang kami hormati.